Sungguh ya Bapa, Engkau adalah Allah yang begitu besar, agung dan mulia. Dan seluruh bangsa sudah sepatutnya menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih karena kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami boleh memiliki kebenaran yang sejati. Dan kami menemukan itu semua di dalam Kristus. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena kebenaran di dalam Kristus itulah yang membuat kami bebas. Membebaskan kami dari belenggu dosa. Membebaskan kami dari pengaruh isme-isme yang begitu merajalela di kampus, di sekolah, di tempat kerja, dimanapun, bahkan di gereja. Dan kami berdoa supaya bukan hanya kami yang boleh mengalami kebenaran yang memerdekakan itu, tetapi kami pun boleh menjadi pemberita-pemberita Injil, pemberita-pemberita kebenaran, sehingga kebebasan yang sejati, kepenuhan hidup itu boleh dirasakan oleh segala bangsa, karena kami mau taat untuk pergi, untuk menjadi saksi-saksi Kristus, kemanapun Tuhan panggil dan tempatkan kami. Kami bersyukur untuk Kemnas yang sudah Engkau sertai dari tanggal 12 hingga hari ini. Dan kalau sekarang kami mau belajar bersama-sama dari firman-Mu, tolonglah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami, layakkan kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin dan menolong kami untuk memahami kedalaman, keluasan dari firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah hati kami boleh merendahkan diri serendah-rendahnya di bawah salib-Mu, supaya Roh Kudus-Mu boleh bekerja secara leluasa, membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kami pun boleh taat mengerjakan misi Allah seperti Kristus sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 17. Kenapa Paulus pergi ke Athena? Ya, kita tahu Paulus, kalau kita mempelajari kitab suci, ya, kita melihat buku-buku yang menolong kita tahu bahwa Paulus tiba di sana kira-kira akhir 50 Masehi atau 51 atau awal 51 Masehi. Dan dia datang ke Athena itu bukan karena dia merencanakan untuk datang ke sana, ya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, kemarin kan Pak Gideon menjelaskan yang terakhir itu kan Paulus ke Filipi, ya. Dari Filipi Paulus kan mengalami pembenjaraan di Filipi sampai akhirnya kepala penjara Lydia dan orang yang perempuan yang budak itu bertobat gitu ya. Lalu dari Filipi Paulus kemana? Hei, kalian nggak ngantuk kan ini? Ya. Paulus ke Tesalonika. Dari Tesalonika Paulus kemana? Dari Berea kemana? Baru ke Athena, ya. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi, ya. Setelah Paulus mengalami pempenjaraan di Filipi gitu ya, terjadi keributan di Tesalonika, bahkan juga terjadi keributan di Berea, ya. Walaupun awalnya di Berea sebetulnya Paulus sempat mengalami kondisi yang menyenangkan. Kenapa? Karena jemaat Berea berbeda dengan jemaat di Tesalonika, betul nggak? Karena firman Tuhan katakan mereka hatinya lebih terbuka dan mereka menyelidiki apakah benar demikian yang dikatakan oleh Paulus, gitu kan ya. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang Yahudi yang jahat itu yang mengadakan keributan di Tesalonika itu kemudian mereka ketika mendengar Paulus ke Berea, mereka mengejar Paulus sampai ke Berea, ya. Lalu akhirnya terjadi keributan dan akhirnya Paulus singkat cerita dia harus dilarikan, ya. Dia dilarikan oleh rekan-rekan di Berea ke Athena, ya. Jadi ini bukan Paulus tidak merencanakan, itu sebabnya dia juga tidak tinggal lama di sana. Dan dia ke sana itu dia sambil menunggu kedatangan Silas dan Timotius yang ditinggal di Berea, ya. Jadi Paulus tidak lama di sana.
Dan ini adalah peta perjalanan Paulus yang perjalanan misi yang kedua, ya, dari Antioquia di Syria itu sampai kemudian itu yang ke Filipi, Berea, Tesalonika dan sekarang sampai Athena, ya. Lalu kemudian besoknya baru dia ke Korintus, ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lihat peta ini, ya. Perhatikan ya. Yerusalem itu di bawah situ. Yerusalem itu di bawah sini, ya. Dari Antioquia, Injil berkembang kemana? Kemana? Ke barat, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, Injil sedang terus diberitakan menuju ke ujung bumi, ya. Karena pada saat itu ujung bumi itu ada di barat, yaitu Roma, ya. Dan Injil semakin hari waktu itu, ya, semakin ke barat, ya. Dan kita menemukan salah satu ironi yang kemarin sudah sempat ditunjukkan oleh Pak Gideon. Injil terus berkembang, ya, bukan karena 12 rasul dan bukan karena gereja di Yerusalem. Perhatikan baik-baik, ya. Yang menerima Kisah Rasul 1 ayat 8 itu siapa? Apakah Paulus sudah bertobat pada saat itu? Apakah Paulus hadir pada saat itu? Ketika Yesus mengatakan, tetapi kepadamu, ya, Roh Kudus akan turun dan kamu akan menjadi apa? Saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kepada siapa Yesus berbicara? Kepada 12 rasul. Tapi pertanyaannya, siapa yang menggenapi amanat agung ini? Siapa yang akhirnya membawa Injil sampai ke ujung bumi? Bukan 12 rasul itu. Dan bukan diutus oleh gereja dari Yerusalem, tetapi diutus oleh gereja di Antioquia. Teman-teman yang terkasih, bila kita tidak serius mengerjakan misi Allah, bila kita hanya fokus di Yerusalem, Yudea, Yerusalem, Yudea, Yerusalem, Yudea, artinya apa? Kita hanya PI-nya kepada orang Kristen Katolik, itu aja yang kita kerjakan. Dan mengabaikan Samaria. Dan Pak Gideon sudah sangat jelas menjelaskan siapa Samaria dalam konteks zaman kita. Hingga ke ujung bumi. Kalau kita mengabaikan ini, Allah akan memakai pihak lain. Bila PMK tidak serius mengerjakan ini, Allah akan membangkitkan PMK yang lain. Dan kalian harus tahu, ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi dan ini sedang terjadi. Kegerakan PMK di luar perkantas. PMK kita bisa saja masih eksis. Tetapi mungkin sudah tidak dipimpin roh. Ya. Nah, Athena terkenal sebagai kota para filsuf. Sebuah kota yang disebut sebagai kota para filsuf, kota yang diisi oleh banyak kaum intelektual, filsuf-filsuf, di mana karya-karya mereka sangat mempengaruhi peradaban. Kita tahu orang-orang seperti Plato, Socrates, Aristoteles, dan seterusnya. Ya, mereka berasal dari kota ini. Ya. Dan bukan cuma itu, Athena juga disebut sebagai the city of gods and goddess, gitu ya. Kota para dewa. Ya. Kenapa? Karena di Athena itu ada begitu banyak dewa-dewa, patung-patung, tempat-tempat penyembahan di setiap ruas jalan kota itu. Bahkan ada orang yang menghitung, katanya pada waktu itu patung-patung dewa itu jumlahnya di kota Athena itu lebih banyak dari populasi kota Athena. Kalian bisa bayangkan, ya. Bahkan ada seorang satiris, ya, dari Romawi yang bernama Bloomfield, dia mengatakan, it is easier to find a god in Athens than a man. Ya. Jadi kalian bisa bayangkan, ini hutan belantaranya para dewa. Menghadap ke kanan, lihat dewa. Ke kiri, dewa. Depan, dewa. Belakang, dewa. Atas, dewa. Bawah, dewa. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menemukan dewa. Kamu bisa tidak ketemu manusia, tapi kamu pasti akan ketemu dewa. Ya. Dan berhala dan tempat-tempat pemujaan yang mereka gunakan ini adalah bukan berhala-berhala biasa-biasa.
Tetapi ini adalah hasil seni, karya seni yang begitu tinggi, yang luar biasa. Ya, tingkat kebudayaan Yunani pada saat itu. Ya. Nah ini adalah salah satu contoh reruntuhannya gitu ya. Kita lihat, kalian bisa bayangkan ya, pada zaman itu mereka sudah bisa membangun gedung seperti ini. Yang disebut The Parthenon ini. Ini adalah tempat penyembahan Dewi Athena. Atau Dewi pelindung dari kota Athena. Ini ya, The Parthenon. Jadi kalau ke Yunani, salah satu tempat yang harus dikunjungi itu adalah tempat ini. Ya. Jadi ini sebenarnya foto-foto yang saya kasih sama kalian ketika saya jalan-jalan ke Yunani. Ya. Saya tahu kalian tertawanya itu kan mengejek saya. Kalian pasti nggak yakin. Ya. Staf yang miskin seperti saya bisa jalan-jalan ke Yunani. Ya. Kalian pasti nggak yakin. Ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting selama kalian yakin sama Tuhan nggak apa-apa. Kalian nggak yakin sama saya nggak apa-apa. Ya. Itu nggak penting buat saya. Ya. Kenapa? Ya karena kita semua kan bisa jalan-jalan lewat Google gitu kan ya. Ya kan? Kita bisa kemanapun ke seluruh dunia ini hanya lewat Google. Ya, tinggal beli paket internet berapa puluh ribu sudah bisa kemana-mana. Nggak masalah gitu ya. Nah, kalau ini adalah tempat penyembahan untuk Zeus. Dan kita tahu Zeus itu setara dengan Jupiter gitu ya. Kalau Zeus itu dewa tertingginya orang Yunani, Jupiter itu dewa tertingginya orang apa? Romawi, ya. Dan selain itu ya, di Athena ini salah satu patung yang paling banyak beredar itu adalah patung ini, ya. Kenapa patung ini yang salah satu patung yang paling banyak beredar? Karena ini patung anaknya Zeus. Ya, asik ya, dewa ternyata juga bisa jatuh cinta. Ya. Allah kita bisa jatuh cinta tetapi tidak ada pernikahan. Ya. Tapi kalau dewa-dewa Yunani itu, dewa-dewa Yunani bisa jatuh cinta, bisa menikah, dan bisa benar-benar punya anak. Ya. Apa yang kemudian terjadi dengan Paulus? Paulus bukannya terpesona dengan intelektualitas, keindahan seni dan budaya orang-orang di Athena yang begitu tinggi pada saat itu. Bukannya terpesona karena intelektualitas, keindahan seni dan budaya Athena, tetapi justru apa? Sangat sedih. Dia bukannya jalan-jalan, dia mengagumi, wow ini hebat ya, ini bagus ya. Wow, kok bisa ya orang Yunani punya bangunan hebat-hebat seperti ini. Dia enggak seperti itu. Justru apa? Di tengah keindahan, patung-patung dan segala macam kuil-kuil itu, di tengah budaya yang begitu tinggi, ya, Paulus malah apa? Sangat sedih. Ya. Dia sangat sedih. Pertanyaannya, kenapa Paulus sangat sedih? Karena Paulus memiliki hati dan sudut pandang Allah. Ya. Dia merasakan hati Allah. Karena apa? Karena dia sehati dengan Allah. Ya. Nah, kata sedih di dalam bahasa aslinya itu paroksuno, itu hanya muncul 2 kali dalam Perjanjian Baru. Ya. Tetapi dalam Septuaginta atau Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya, itu ada tertulis 50 kali. Dan dalam Septuaginta ini, kata ini seringkali digunakan untuk menyatakan apa? Kemarahan atau sakit hati Allah. Ya. Termasuk kemarahan Allah terhadap apa? Dosa-dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh Israel. Teman-teman bisa cek dalam Ulangan, Mazmur, Hosea, dan seterusnya. Ya. Jadi sangat sedih di sini sebetulnya Paulus bukan cuma sedih saja. Tetapi ada unsur kemarahan di sini. Dan ini mirip sekali sama dengan kesedihan dan kemarahan Allah terhadap orang-orang Israel yang menyembah berhala. Kalau kita lihat, ya, kemungkinan besar Paulus itu dalam kondisi lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara mental. Kenapa? Ya, tadi saya sudah ungkapkan. Karena di Filipi dia harus sampai masuk penjara. Ya. Coba saya tanya ya di sini ya. Siapa yang pernah masuk penjara? Masuk penjara bukan berarti mengunjungi orang di penjara. Itu sih bukan kamu masuk penjara gitu kan ya. Kalau mengunjungi orang di penjara saya juga sudah berkali-kali saya mengunjungi orang di penjara gitu ya. Tapi yang betul-betul kalian dijatuhi hukuman dan hukumannya itu adalah penjara. Ada yang pernah seperti itu? Boleh angkat tangan? Serius gak ada ini? Oke. Panitia tolong ya nanti siapkan penjara ya.
Loh iya, karena Kemnas ini kita nggak cuma mau teman-teman belajar teori, tapi mengalami betul-betul. Ya. Karena kalau nggak mengalami itu kalian nanti nggak bisa betul-betul setia mengerjakan misi Tuhan gitu ya. Jadi saya usul ya. Nanti di Kemnas-Kemnas berikutnya ya, Kisah Rasul tetap akan dibahas ya. Saya lagi kepikir mungkin Kemnas itu selalu membahas Kisah Rasul kali ya. Baiknya gitu ya. Dan saya usul untuk panitia Kemnas 2019 nanti, salah satu yang harus dipersiapkan itu adalah penjara. Ya, bikin yang banyak gitu kan ya. Kalau perlu tidurnya di penjara ya. Jangan tidur di tempat-tempat yang begitu nyaman seperti ini. Nggak bisa merasakan kisah para rasul ini gitu ya. Nggak bisa merasakan ya. Termasuk saya juga, jadi saya juga nggak bisa merasakan gitu ya. Ya. Nah, jadi di Filipi dia harus masuk penjara. Di Tesalonika terjadi keributan sampai dia harus melarikan diri. Kemudian dia pergi ke Berea ya. Di Berea pun yang awalnya baik terjadi keributan lagi dan dia harus melarikan diri, dilarikan tepatnya. Ya, dia dilarikan. Sebenarnya Paulus nggak mau, tetapi dia dilarikan. Dia didesak oleh orang-orang Kristen di sana, murid-muridnya untuk meninggalkan Berea. Ya. Teman-teman, kelelahan secara fisik, apalagi secara mental, ya, dapat membuat orang tidak lagi bisa merasakan hati Allah. Ya. Biasanya kelelahan itu akan membuat orang jadi self pity. Kalau kita sudah capek, apalagi capeknya bukan cuma capek secara fisik. Kalau capek secara fisik sih masih mending ya. Tetapi kalau hati kita juga capek. Karena konflik, karena perbedaan pendapat. Bertengkar sana, bertengkar sini. Biasanya kita jadi tidak peka lagi dengan hati Allah. Tetapi ini ternyata tidak terjadi dengan Paulus. Ya. Justru dalam kondisi ini, Paulus tetap bisa melihat there is opportunity. Ada kesempatan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dan hatinya terus-menerus berkobar-kobar bagi Injil. Ya. Jadi pertanyaannya yang penting untuk kita jawab pada pagi hari ini adalah, sejauh mana kita terus berkobar-kobar bagi Injil? Bahkan ketika ada tantangan kesulitan bertubi-tubi, termasuk dari orang tua kita, termasuk mungkin dari pacar kita. Nggak ada yang tertawa ya. Kalian nggak merasa aneh dengan istilah saya pacar-pacar ya. Jadi kalian sudah terbiasa ya punya pacar lebih dari satu ya. Wah, yang tertawa paling keras itu mungkin mengaminkan ya. Kalau Pak Gideon sempat cerita tentang perempuan Samaria yang punya suami 5, tapi itu sebenarnya bukan suaminya, jangan-jangan kamu juga punya pacar 5 ya. Teman-teman, saya bersyukur saya sudah ketemu dengan beberapa orang di antara kalian ya yang siap untuk diutus. Ya. Salah satu yang membuat saya terharu itu apa? Ada yang mau jadi staf di Tobelo. Ya. Moga-moga orangnya masih hidup dan ada di sini ya. Ya. Nggak perlu angkat tangan sih, nanti aja angkat tangannya kalau sesinya Kak Hari nanti ya. Sekarang ini bukan sesi angkat tangan ya. Tetapi saya tahu ya, dari cerita-cerita teman-teman yang mau ke Sulawesi, mau ke Papua, mau jadi staf di daerah-daerah perintisan gitu kan ya. Karena Tobelo itu memang salah satu daerah perintisan ya. Dan Tobelo memang belum ada staf ya. Padahal ada ya mayoritas orang Kristen ada di sana ya. Salah satu tantangannya itu apa? Dari orang tua. Saya yakin salah satu tantangan terbesar kalian untuk betul-betul menyerahkan diri dan taat mengerjakan misi itu pasti orang tua kalian. Betul nggak? Ya. Saya pun ketika saya bilang sama papa mama saya, bahwa saya mau jadi staf. Saya teknik elektro tetapi saya tidak bekerja di bidang elektro, saya mau jadi staf. Dan sampai sekarang saya jadi staf sejak tahun 97. Papa saya diem, mama saya menangis. Ya. Dan malam itu kami berpisah dan saya juga menangis. Kenapa? Saya sedih karena saya sudah menyakiti orang yang melahirkan saya. Ya. Coba, siapa yang gak sedih kalau menyakiti orang tua kita sendiri?
Tetapi kemudian besok paginya saya saat teduh saya berdoa. Dan hari-hari selanjutnya saya dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Keluargamu akan diberkati. Keluargamu akan diselamatkan. Kalau kamu mau taat. Itu terjadi tahun 97. Dan pertengahan 2014. Papa mama saya akhirnya dibaptis. Akhirnya mereka juga percaya kepada Kristus. Setelah sekian tahun saya mendoakan mereka. Apa tantangan terbesarmu? Pacar? Ya. Teman-teman, salah satu buku yang bagus untuk kalian baca adalah ini. Ya. Bukan cuma dibaca ya, sebelum dibaca kan kalian harus beli gitu ya. Ya. Karena kalau kalian nggak beli, kalian nggak akan bisa membaca gitu kan ya. Itu adalah buku The Radical ini, Radical. Ya. Karena di buku ini David Platt mengatakan begini, dia tanya, Kristus itu jelas loh mengatakan, barang siapa tidak menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, dia tidak dapat menjadi muridku. Nah dia bertanya di buku ini, pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen yang betul-betul menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku? Berapa banyak? Jawabannya tidak banyak. Kalau tidak banyak, apakah mereka murid Kristus? Nah, itu pertanyaan yang sangat serius. Dan itu sebabnya kalian harus bertobat. Ingat tadi firman Tuhan yang tadi kita baca, di mana-mana semua orang harus bertobat kan? Paulus kan katakan itu kan kepada orang Athena. Nah, itulah kepada kalian semua. Itu ya. Jadi teman-teman, Paulus sangat sedih karena Athena penuh dengan penyembahan kepada berhala. Jangan membayangkan berhala itu selalu wujudnya patung-patung, kuil-kuil, jangan. Coba. Ini apa? Ini gambar apa? Sepak bola, ya. Dan ini gambar, lebih tepatnya lagi bukan gambar sepak bola. Ini gambar gol terjadi. Kalian kurang teliti kalian kalau jawab ya. Ya. Ini gambar gol, terjadi gol. Saya tanya, ya. Siapa yang nggak suka nonton bola? Yang betul-betul nggak suka nonton bola? Boleh angkat tangan? Nggak suka loh. Yang nggak suka nonton bola. Oh banyak ya? Oke, turunkan tangan. Sekarang yang suka nonton bola, angkat tangan. Wah, banyak juga ya. Ya. Teman-teman, main bola itu bagus nggak? Bagus ya. Sehat kan gitu kan ya. Dan itu bisa menggerakkan bisnis gitu ya. Bisnis sepatu, bisnis kaos. Apa sih kaos bola itu namanya apa? Apa? Jersey. Iya, saya kan bukan penggemar bola ya. Orang-orang ngomong jersey ini apa ini? Kota jersey atau apa gitu. Walah ternyata kaos. Ya. Kaos gitu kan ya, sepatu dan macam-macam gitu ya. Tapi tahu nggak teman-teman? Berapa uang yang berputar? Ya. Dan berapa banyak orang yang sudah menjadi miskin karena judi bola? Tahu nggak kalian? Dan itu nggak cuma terjadi di antara orang-orang kaya. Mahasiswa itu juga ada yang suka seperti itu. Judi bola. Mereka begitu tergila-gila sampai judi. Ya. Kalau yang lain mungkin kalau nggak sampai judi, pokoknya kalau ada Piala Dunia atau nanti final Olimpiade atau apa begitu ya, pasti bisa nggak tidur. Ya, kalaupun sudah tidur dia bisa bangun untuk betul-betul melek dan betul-betul terjaga dan nonton. Pernah nggak kalian terbangun? Ya, misalnya tiap hari bangun jam 2 khusus untuk melakukan PA gitu. Kalau nggak gitu misalnya seminggu sekali ya, atau sebulan sekali. Benar-benar bangun jam 2 betul-betul melek. Dan betul-betul PA gitu. Atau berdoa gitu. Betapa susahnya kita melakukan itu. Tetapi kalau ada bola, mata kita bisa begitu berbinar-binar. Dan rasa ngantuk itu begitu jauh dari kita. Padahal masih jam 2 pagi. Ya. Siapa yang sudah nonton ini? Ya.
Kalau yang belum nonton nggak apa-apa kok, kalian nggak nonton nggak apa-apa. Ya. Paling nggak kalian sudah tahu kan, ya ada film ini dan kalian sudah nonton ini kan, paling nggak kan. Teman-teman, cinta itu baik nggak? Jatuh cinta itu baik nggak? Menikah itu baik nggak? Seks itu baik nggak? Baik, semuanya baik. Semuanya diciptakan oleh Tuhan supaya kita bisa beranak cucu, supaya kita bisa memuliakan Tuhan, merasakan cinta Tuhan. Ya. Tapi berapa banyak orang yang akhirnya memutuskan berhenti melayani Tuhan, berhenti untuk kelompok kecil, gara-gara cinta. Ya. Coba kalau kalian jomblo, ya, saya nggak menghina kalian para jombloers. Ya. Saya nggak mentang-mentang saya sudah menikah seperti Kak Hari, seperti Bu Yudi, Pak Iman, udah married terus saya sok-sokan enggak gitu ya. Karena dulu saya juga pernah jomblo kan. Loh kan sebelum saya married kan saya juga jomblo. Emangnya saya lahir saya langsung married? Ya. Kadang-kadang kejombloan itu membuat apa? Membuat kita itu terfokus pada pergumulan kejombloan sampai-sampai apa? Kita nggak betul-betul membangun relasi kita dengan Allah seperti yang kemarin diceritakan oleh Pak Gideon. Sampai-sampai ketika Allah bicara sesuatu kita nggak dengar. Kenapa? Sama seperti radio. Kita nggak betul-betul membuka semua frekuensi kita. Kita cuma fokus kepada satu frekuensi. Betul nggak? Kalau radio kan seperti itu. Hanya frekuensi jomblo yang kita buka. Ya, segala sesuatu yang berhubungan dengan cinta yang kita buka. Tapi kalau Allah bicara tentang misi, tentang penginjilan, tentang orang-orang yang belum diselamatkan, tentang suku-suku terabaikan, jadi nggak bisa masuk. Kenapa? Frekuensinya kita nggak set di situ. Kita nggak terbuka. Padahal sepak bola dan cinta itu baik. Sekarang masalah Pokemon. Teman-teman, saya tidak melarang orang main game. Ya sekali-sekali oke lah. Ya. Apalagi banyak game-game edukasi. Ya. Tapi kalian tahu nggak? Berapa banyak orang-orang tergila-gila dengan Pokemon? Ya. Berapa banyak yang akhirnya harus keluar uang puluhan bahkan ratusan juta karena game ini? Kalian tahu nggak sih kenapa orang bikin game, tahu nggak? Mereka bikin game itu untuk mengambil uangmu. Yang pertama pasti untuk mengambil waktumu. Ya. Mengambil uangmu. Kalau kalian cuma game yang biasa-biasa sih pasti nggak akan pakai uang ya. Tapi kalau kalian gamers yang beneran, kalian pasti akan mengeluarkan uang nggak sedikit. Betul nggak? Karena game itu akan semakin asik kalau kamu beli ini, beli itu, beli ini, beli itu dan macam-macam. Dan ini adalah contoh-contoh, ya. Jadi contoh-contoh berhala. Tim Keller mengatakan idolatry happens when we take good things and make them ultimate things. Ya. Penyembahan berhala itu bukan hanya sekedar dewa-dewa, kuil-kuil, enggak. Semua hal baik, sepak bola, cinta, game, apapun yang baik di dunia ini. Tetapi kalau itu kita jadikan yang terutama, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Yunani ini. Tidak ada bedanya dengan orang-orang di Athena. Ya. Tim Keller juga mengatakan, if anything becomes more fundamental than God to your happiness, meaning in life and identity, then it is an idol. Kalau kebahagiaanmu yang utama ditentukan dengan kamu punya pacar atau tidak punya pacar, menikah atau tidak menikah, saya khawatir jangan-jangan kamu sudah menyembah berhala. Dan bagaimana dengan kampus ya? Saya tadi waktu nonton ini tadi ya, nonton apa sih? Apa namanya ya? Drama singkat gitu ya. Saya sangat ini loh, saya sangat terpukau.
Khususnya ketika adegan jatuh. Ya, karena kan adegan jatuhnya itu kan benar-benar jatuh mereka. Jadi saya senang karena apa? Jatuhnya itu nggak begini. Tapi jatuh itu benar-benar. Wah, sakit juga ini saya. Jatuhnya itu benar-benar jatuh gitu. Sampai gerubak gitu. Serius ini. Kenapa saya sangat terpukau? Itulah kuasa Injil teman-teman. Tidak ada isma-isma di dunia ini yang dapat mengalahkan kekuatan Injil Allah yang menyelamatkan itu. Tetapi, perhatikan kalimat saya yang berikutnya. Injilnya tidak mungkin kalah. Tapi anak-anak Injil itu bisa dikalahkan. Yaitu siapa? Kamu dan saya. The truth will never lose. Tapi kita yang awalnya takut akan Tuhan. Kita bisa jadi ateis. Kita bisa jadi materialis. Kita bisa terpengaruh dengan berbagai isme itu. Apalagi kampus ya. Kalau bicara tentang kampus, saya suka tanya ya kepada mahasiswa. Kamu kuliah untuk apa? Untuk nanti Kak menuntut ilmu supaya nanti bisa kerja. Kalau kamu nanti sudah kerja, terus untuk apa? Untuk cari uang. Terus kalau kamu sudah dapat uang untuk apa? Ya beli rumah, beli mobil, dan ya yang lain-lain. Saya bilang, salah jawabanmu itu. Kamu kuliah bukan untuk kerja. Kamu kuliah untuk kamu mengenal Tuhan, mengenal panggilan Tuhan, dan menggenapi panggilan itu. Setelah kamu lulus. Dan tentunya untuk menggenapi itu pasti kamu harus bekerja. Jangan dibalik konsepnya. Ya, jangan dibalik. Cari kerja dulu, cari panggilan belakangan. Harusnya yang dicari itu panggilan. Dan terus menerus itu harus dicari. Kenapa? Karena panggilan Allah itu bersifat progresif. Selalu maju. Seiring dengan ketaatan kita. Ya. Jadi kalau Allah sekarang membukakan kamu panggilan misalnya, oh kamu pergi bermisi kemana, cuma 2-3 tahun. Terus kamu taat, itu kamu seperti pegang senter. Bayangkan ya, kalau kamu pegang senter. Allah itu menuntun kita step by step. Dan ketika kamu pegang senter, paling kan yang kamu bisa lihat mungkin 10 atau 20 meter di depanmu, betul enggak? Kamu enggak akan mungkin bisa sampai berkilo-kilometer dengan senter. Tapi ketika kamu taat melakukan panggilan Allah itu, sambil kamu pegang senter itu, apa yang terjadi? Kamu akan bisa melihat lebih jauh lagi, 10 meter lagi. Ketika kamu jalan 10 meter lagi, kamu bisa melihat yang di depanmu 10 meter lagi. Ketika kamu jalan lagi, kamu bisa melihat 10 meter lagi. Mencari panggilan Allah itu adalah for the rest of our life. Dan panggilan Allah itu progresif. Dan Allah akan menyatakan panggilan itu step by step. Kita semua punya panggilan umum mengerjakan 2 mandat. Mandat Buddha dan mandat Injil. Ya. Tetapi untuk mengerjakan itu setiap orang akan berbeda-beda. Caranya, tempatnya. Ya. Jadi apakah kampus telah menjadi tempat penyembahan berhala? Di mana orang mengejar nilai, mengejar ilmu, mengejar koneksi untuk masa depan yang lebih baik. Mengejar kekayaan, kedudukan, nama besar. Makanya mau sekolah S2, mau sekolah S3. Saya tidak melarang orang sekolah S2, S3, bahkan sampai postdoctoral degree. Ya. Silakan. Tapi pertanyaan yang penting harus ditanya adalah apa? What is your motive? Apa motivasimu? Ya. Dan kampus adalah tempat persemaian isme-isme. Dan kita tahu isme-isme itu paling banyak berkembang itu di kampus. Berbagai macam isme yang tadi ditunjukkan di dalam drama yang sangat luar biasa itu. Bahkan kita tahu kampus telah menjadi pusat penyebaran narkoba. Pusat penyebaran pornografi. Penyebaran free sex. Penyebaran prostitusi. Bahkan penyebaran SSA. Gak tahu kan kalian SSA? Padahal bukunya ada di bawah. Same sex attraction alias homoseksual. Nah, ngomong-ngomong tentang homoseksual,
Ya. Wah, Kak Triawan promosi lagi loh. Iya, karena saya sudah katakan tadi dari awal kan, kalian harus bertobat. Kalau kalian nggak bertobat, kalian akan mentertawakan firman Tuhan hari ini. Gitu, ya. Buku ini sengaja diterbitkan ya. Ini adalah cuplikan dari tulisan John Stott di dalam buku Isu-isu Global. Khusus diambil yang tentang homoseksual atau hubungan sesama jenis ini. Nah, Paulus bukan hanya sangat sedih, ya, dia aktif melakukan sesuatu. Dikatakan karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah dan di pasar setiap hari dan orang-orang yang dijumpainya di situ. Ini menarik, kenapa? Menariknya apa? Paulus itu kan sangat sedih, ya, ada unsur kemarahan karena berhala-berhala. Tetapi respon yang dilakukan apa? Dia justru pergi ke rumah ibadat orang Yahudi yang tidak ada hubungannya dengan berhala. Betul nggak? Lo orang-orang Yahudi kan sudah pasti monoteisme. Orang-orang Yahudi kan pasti tidak menyembah berhala, betul nggak? Kalau orang Yahudi menyembah berhala, itu pasti orang Yahudi yang murtad itu. Ya. Ini menarik, ya. Tetapi ini menunjukkan bahwa memang dia tidak lupa bahwa memang orang Yahudi tetap harus diberitakan Injil juga. Bukan hanya orang-orang non-Yahudi, orang Yahudi juga harus diberitakan Injil, ya. Tetapi nggak cuma itu, ya. Baru kemudian dikatakan dan dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, ya. Nah, ini tentunya siapa? Ya, ini bisa orang Yahudi, tetapi yang pasti ada banyak orang-orang Yunani di situ, di pasar. Teman-teman, Paulus bukan hanya ngobrol dengan orang-orang Yahudi dan God-fearer. God-fearer itu adalah yang tadi itu ya, orang-orang yang takut akan Allah itu maksudnya adalah orang-orang non-Yahudi tetapi yang menganut agama Yahudi, ya. Dia juga mau ngobrol dengan orang-orang non-Yahudi di pasar atau di tempat-tempat umum, ya. Teman-teman, penginjilan itu diawali dengan kehadiran dan ngobrol. Kehadiran dan ngobrol. Ini sangat menyedihkan. Jadi bagaimana PMK atau persekutuan oikumene kita? Bagaimana dengan kita? Teman-teman, PMK itu bukan tempat pembinaan saja. PMK memang tempat pembinaan. Tetapi PMK juga harusnya menjadi tempat di mana kita berbagi hidup. Kita harusnya bukan sekedar mengajarkan doktrin, mengajarkan firman Tuhan. Tetapi mempraktekkan, mendemonstrasikan firman itu. Seperti jemaat mula-mula. Mereka saling mengasihi. Mereka saling berbagi apa yang mereka miliki. Sampai-sampai dikatakan apa? Mereka disukai semua orang. Dan tiap hari, perhatikan ya. Tiap hari Tuhan menambahkan dengan orang yang diselamatkan. PMK sudah waktunya tidak menjadi PMK untuk kalangan sendiri. Ya. Kalian kan tahu kan suka ada undangan, suka ada apa tulisannya untuk kalangan sendiri, untuk kalangan sendiri, untuk kalangan sendiri. Saya rindukan mulai sekarang tulisannya bukan begitu lagi. Tulisannya adalah tidak untuk kalangan sendiri. Alias untuk semua. Karena Injil itu tidak pernah untuk kalangan sendiri. Seringkali masalahnya adalah kita tidak open-minded, kita tidak cukup open-minded. Dan kita juga tidak siap mengambil resiko seperti Barnabas. Seperti yang diceritakan oleh Pak Gideon. Kita nggak siap mengambil resiko seperti Barnabas. Seringkali kita ini lebih dipimpin oleh ketakutan-ketakutan kita daripada dipimpin oleh roh. Padahal roh itu adalah roh yang akan membuat kamu tidak takut dan hanya takut kepada Tuhan. Perkantas sudah 43 tahun. Perkantas harus peka dengan pimpinan roh. Kalau ada yang bertobat. Ya, kita suka takut. Kak, nanti kalau kita Injil betul-betul. Lalu mereka bertobat. Gimana kita memuridkan? Kami kan gak ngerti. Ya, kalau kamu gak ngerti, kamu belajarlah. Mahasiswa kan salah satu kehebatannya kan bisa self-study, belajar. Dan kita seringkali sangat takut sehingga kita tidak lagi peka dan pimpinan roh. Seringkali orang Kristen itu cuma jagonya play safe, bermain aman. Harusnya kan kita bermain ganteng. Saya sengaja bilang bermain ganteng.
Karena biasanya orang suka bilang bermain cantik. Ya. Bukan cuma orang-orang yang cantik. Bukan cuma perempuan yang bisa bermain tidak aman. Orang-orang yang ganteng. Seperti Kak Hari. Seperti Pak Iman Sentana. Seperti Kak Budianto Tandirerung. Nah ini masalah. Pokoknya kalau kalian duduk di depan ya pasti akan saya sebut. Gitu ya. Seperti Kak Linus. Seperti Kak Anton Katoba. Ya. Ini kan mereka orang-orang ganteng. Saya yakin mereka orang-orang yang tidak akan bermain aman. Betul nggak? Kita tidak dipanggil untuk bermain aman. Kita dipanggil untuk bermain cantik. Bermain ganteng. Katakan lagi. Yuk ulangi kata-kata saya. Ini saya niru-niru Pak Tong ini ya kan. Ya kan. Soalnya saya juga salah satu penggemar beliau gitu ya. Saya juga suka dengerin khotbah-khotbahnya beliau. Ya baca buku-bukunya. Coba ulangi. Kita tidak dipanggil bermain aman. Ulangi. Kita dipanggil bermain cantik dan ganteng. Katakan 10 kali kepada teman di kanan kirimu. Sekarang. Sepuluh kali. Oke, sudah. Kalian disuruh 10 kali malah 100 kali. Wah, kalian ini benar-benar cantik dan benar-benar ganteng ini. Ya, luar biasa ya, anak-anak Tuhan ini memang. Ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kita tidak berani bermain cantik atau bermain ganteng. Kalau kita hanya play safe. Bermain aman terus. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Ya. Teman-teman, kita memang harus bijaksana. Saya tahu kita harus bijaksana. Tapi jangan sampai kebijaksanaan itu membunuh kalian. Membuat kalian tidak peka dengan pimpinan roh. Dan pimpinan roh selalu beresiko tinggi. Perhatikan ya. Orang yang dipimpin roh adalah orang yang dipimpin untuk siap menghadapi resiko-resiko yang tidak kecil. Resiko-resiko yang tinggi. Dan kalau kamu tidak siap menghadapi resiko yang tinggi, tidak siap menghadapi resiko yang besar, gak usah minta pimpinan roh. PMK kita seringkali seperti jemaat di Yerusalem. Play safe. Menegakkan kemurnian doktrin. Tetapi tidak mengabarkan Injil. Tidak menggenapi apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Kisah Rasul pasal 8. Pasal 1 ayat 8. Menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. PMK kita seringkali bukan seperti jemaat di Antioquia. Dan kita harus ingat, student movement is a mission movement. Dan kalau PMK kita, gerakan pelayanan mahasiswa kita di kampus-kampus kita, bukan gerakan misi. Saya katakan percuma kalian jadi PMK. Percuma kalian mati-matian melayani di PMK. Saya juga mau mempromosikan satu orang laki-laki di sini. Yaitu Kak Ray. Dari Perkantas Jakarta. Kak Ray itu staf Perkantas Jakarta. Ada Kak Ray di sini? Ah itu, Kak Ray itu dia pemalu, dia angkat tangan itu, angkat tangan ya. Nanti kalau dia mau minta tanda tangan di sana. Kenapa saya bilang tentang Kak Ray? Kak Ray itu baru selesai orientasi staf nasional ya di Jakarta. Dia menulis satu tulisan yang bagus banget. Senada dengan semua yang saya bicarakan, semua yang dibicarakan oleh Pak Gideon. Senada semua. Yaitu judulnya apa? Teologi rumah. Ya. Kalian minta filenya dari Kak Ray, kalian copy, kalian baca dan kalian lakukan. Ya. Karena apa? Di dalam tulisan dia tentang teologi rumah itu. Dia bilang apa? Kita harusnya membangun rumah yang membuat bukan cuma keluarga kita nyaman. Tapi orang-orang siapapun juga nyaman datang kepada kita. Mendapatkan kasih, penerimaan, pengampunan, penguatan, bahkan dukungan secara material, makanan dan yang lain-lain. Dan ini sangat sesuai dengan buku ini. Dan seringkali PMK dan gereja-gereja kita tidak membuat orang di luar kekristenan nyaman untuk datang. Saya sangat sarankan
Kalian baca dan lakukan tulisan Kak Re. Ya. Tepuk tangan dulu deh buat Kak Re deh. Ya. Tapi setahu saya Kak Re sudah gak jomblo ya Kak Re ya. Ya. Jadi sorry ya. Nah, dan kemudian apa? Dia juga pada akhirnya ya. Jadi ketika dia terus berbicara di pasar, tiba-tiba dia kemudian ketemu dengan para filsuf, orang-orang Epikuros dan Stoa, ya, yang bersoal jawab dengan dia. Walaupun memang awalnya itu Paulus itu diejek gitu ya. Yang bahasa Indonesia sehari-hari. Orang ini tahu apa? Dia diejek. Pengetahuannya hanya sedikit tetapi ia banyak mulut, ya. Mungkin seperti saya, terlalu banyak mulut ya. Orang ini tahu apa? Pengetahuannya sedikit tapi ia banyak mulut. Beberapa yang lainnya berkata, rupanya ia memberitakan tentang dewa-dewa bangsa lain. Mereka berkata begitu karena Paulus berbicara tentang Yesus dan tentang hidup sesudah mati. Perhatikan, mereka mengatakan dewa-dewa bangsa lain. Enggak cuma dewa. Mereka menganggap Paulus menceritakan atau memberitakan dewa-dewa. Jadi lebih dari satu. Siapa mereka? Ya, nanti kita lihat ya. Jadi ajaran Epikuros itu cenderung berpandangan materialistik. Bagi mereka ilah atau dewa itu begitu jauh, ya, tidak peduli sehingga tidak memiliki pengaruh apapun. Dewa itu nggak relevan bagi manusia karena walaupun dia ada tetapi apa? Dia nggak ngurusin kita dan kita juga nggak perlu peduli sama mereka. Dan apa? Tidak ada penghakiman setelah kematian. Ya, itu ajaran Epikuros. Sedangkan kalau ajaran Stoa, mereka percaya Tuhan itu adalah pencipta alam. Tetapi pandangan mereka cenderung panteistik. Ya, panteistik maksudnya adalah everything is God. Alam ini Tuhan. Semuanya jadi Tuhan. Bahkan apa? Kita pun kalau jiwa kita mati maka jiwa kita akan larut dalam jiwa semesta. Dan kita menjadi salah satu Tuhan. Begitu. Sangat panteistik. Ya. Tetapi kesimpulannya yang penting buat kita adalah baik aliran Epikuros dan Stoa ini sama-sama tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Atau kebangkitan orang mati. Dan mereka juga tidak percaya ada penghakiman setelah kematian. Tidak percaya kehidupan setelah mati dan penghakiman setelah kematian. Nah, Paulus dianggap memberitakan dewa-dewa asing. Ya. Dan kemungkinan dewa-dewa yang dimaksud asing di sini adalah Jesus and resurrection. Ya. Jadi kebangkitan itu juga dianggap dewa. Atau lebih tepatnya dianggap dewi. Ya. Jadi Paulus itu dianggap memberitakan dewa Yesus dan dewi yang bernama kebangkitan. Itu maksudnya yang disebut sebagai anastasis itu. Ya. Nah, lalu singkat cerita, ya, mereka mau tahu, lalu mereka dikatakan membawa Paulus ke sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ya. Jadi Areopagus ini seperti balai kota kalau sekarang gitu kan ya. Atau mungkin kalau di desa itu balai desa gitulah ya. Nah tempatnya itu di atas bukit itu ya. Ini foto saya sekali lagi ketika saya jalan-jalan ke Yunani ya. Jadi ini ya. Dan kalau kalian lihat di sebelah sini tuh ada yang hitam. Hitam ini. Tahu kan ada yang hitam segi empat ini? Tahu nggak itu apa? Itu segi empat itu adalah ini. Segi empat itu adalah ini. Catatan khotbah Paulus di Areopagus. Ditempel di situ. Ya. Jadi kalau kalian ke sana kalian akan tahu bahwa Paulus memang betul-betul pernah berkhotbah di situ, pernah memberitakan Injil di situ, ya. Jadi Areopagus itu nama sebuah bukit yang terletak di bagian selatan Athena, tapi bukan cuma itu. Ini juga nama dewan pemerintahan Athena yang biasa bersidang di bukit itu, ya. Dan dewan ini membicarakan hal yang berhubungan ekonomi, politik, hukum, sosial dan seterusnya gitu ya. Jadi ini adalah satu panggilan resmi sebetulnya ke balai kota untuk menceritakan apa ajaranmu itu sesungguhnya, ya. Dan mengapa Paulus sampai dibawa ke Areopagus ini? Karena ajaran Paulus itu dianggap baru. Ya, kenapa? Karena dikatakan, saya bacakan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab semua orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ, ya, sangat suka menghabiskan waktu senggang mereka untuk mendengarkan dan berbicara tentang hal-hal yang the latest, yang paling baru, yang terbaru, ya. Bukankah ini mirip dengan kita? Ya. Dan bagaimana cara Paulus memberitakan Injil? Ya. Dia memberitakan Injil dimulai dengan apresiasi. Ya. Paulus pergi ke Areopagus lalu dia mengatakan apa? Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Perhatikan ya. Ini kan satu penghargaan.
Betul enggak teman-teman? Ya. Aku lihat bahwa di dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Kamu sangat religius. Ya. Jadi kalau kita mau mengabarkan Injil, kita harus mulai dengan hal yang positif dari orang yang hendak kita kabarkan Injil. We have to start with the positive things. Kita harus mulai selalu dengan hal yang positif. Dan ini akan membuat orang jadi lebih open, lebih terbuka. Apalagi kalau diajak makan. Nah itu. Ya, mereka akan lebih terbuka kepada Injil. Jadi jangan mulai mengabarkan Injil dengan menghakimi. Apalagi dengan membenci. Makanya masalah attitude, masalah kebencian itu dibawakan pertama oleh Pak Gideon ketika menelusuri tentang orang Samaria itu. Ya, dari Injil sampai kepada Kisah Para Rasul. Jadi jangan mulai menginjili dengan menghakimi. Ya. Nah, lalu kemudian apa? Setelah dia memberikan apresiasi, dia menggunakan satu jembatan yang Tuhan sudah sediakan di dalam budaya orang-orang Athena itu, yaitu suatu mezbah yang ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Ya. Dan Paulus mengatakan, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Ya. Perhatikan ya, saya sengaja mengutip bahasa Inggrisnya karena di dalam bahasa Inggris itu mungkin agak lebih jelas. For as I pass along and observe the object of your worship. Ya. Jadi dia nggak cuma lewat, tetapi dia mengobservasi. Ya. Jadi ini, kira-kira seperti ini ya, bentuk agnostoteo atau kepada Allah yang tidak dikenal itu. Mezbahnya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, jadi teman-teman, selain apresiasi, sebelum kita bisa menemukan, kalau kalian tanya gimana menemukan jembatan itu. Ya, menemukan jembatan untuk memulai suatu pekabaran Injil, tentunya kita harus melakukan observasi seperti yang dilakukan oleh Paulus. Melakukan observasi itu maksudnya teman, mempelajari cara pikir orang-orang di sana, budayanya seperti apa, kebiasaan orang yang tidak kita layani. Ya. Meskipun sama-sama mahasiswa, pengamatan penting untuk dilakukan. Jadi kita harus benar-benar belajar mencari tahu apa yang betul-betul diyakini oleh teman saya ini. Ya. Jadi kita sangat penting membangun budaya mengamati, budaya bertanya, budaya mendengar, budaya riset di PMK kita. Kita seringkali apa? Yang penting kita datang, kita beritakan firman. Kita datang, kita beritakan firman. Kita lupa bahwa ada jurang pemisah yang begitu lebar dan dalam di antara kita dan mereka. Dan jurang itu kalau tidak dibangun jembatan, Injil yang kita beritakan, saya khawatir. Ya. Walaupun memang firman Tuhan selalu mengatakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan di sini melalui teladan Paulus. We have to build a bridge untuk menjembatani jurang yang begitu dalam itu. Ya. Ya. Jangan merasa diri sudah tahu, apalagi sok tahu. Ini akan menjadi satu kecelakaan besar ini. Ya. Dan kenapa mereka menyembah Allah yang tidak mereka kenal? Ya. Kalau teman-teman membaca buku Don Richardson di dalam yang judulnya adalah Kerinduan akan Allah yang Sejati. Ya, Don Richardson itu adalah misionaris dari Amerika yang pernah melayani suku Sawi di Papua. Sekitar 6 abad sebelumnya, ya, 6 abad sebelum kedatangan Paulus itu, di Athena pernah terjadi suatu wabah yang sangat hebat dan mereka percaya ada dewa yang marah ketika terjadi wabah penyakit yang hebat. Nah, karena tidak tahu dewa mana yang marah, semua dewa dikasih persembahan. Tapi ternyata wabah penyakitnya nggak berhenti. Lalu ada orang yang bernama Epimenides berkata, berarti ini ada dewa yang lain yang kita nggak tahu ini, yang kita belum kasih persembahan. Lalu singkat cerita, mereka membuat altar, ya, yang ditulisi The Unknown God. Lalu mereka memberikan persembahan, korban-korban, hewan begitu ya. Dan ketika mereka sudah melakukan itu, maka wabah itu betul-betul berhenti. Nah, sejak saat itulah ya, 6 abad. Jadi mezbah itu umurnya sudah 6 abad. Mezbah itu berdiri. Dan mereka tetap nggak tahu siapa Allah ini sesungguhnya sampai Paulus datang ke sana. Ya.
Jadi teman-teman, kalau kita belajar, Allah sesungguhnya telah mempersiapkan jembatan-jembatan untuk Injil. Ada kisah-kisah narasi-narasi ya, yang dapat digunakan untuk membawa orang kepada Injil. Ya, saya kasih cerita yang gampang gitu ya. Jembatan itu tempat di mana kamu merasa gatal. Coba di sini kan nggak pernah kan, nggak ada kan orang yang nggak pernah merasa gatal. Nah, ketika bagian yang gatal itu digaruk, rasanya gimana? Waduh, enak sekali ya. Aduh, kan gitu kan ya. Asal jangan kayak monyet gitu kan ya. Tentu enak. Nah, memberitakan Injil menggunakan jembatan itu seperti itu teman-teman. Ya, artinya apa? Kita bisa menemukan satu narasi, satu metafora, satu jembatan yang ketika kita katakan itu mereka langsung merasa enak. Oh ini ya yang kami cari-cari. Isi pesan Paulus kemudian setelah dia membangun jembatan itu dia cerita tentang Allah pencipta langit dan bumi. Dia tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan manusia. Tidak dilayani oleh tangan manusia. Allah adalah sumber kehidupan. Supaya mereka mencari dia. Dan dikatakan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ya. Dan kemudian dia juga menggunakan lagi jembatan sastra. Ya. Kan dikatakan seperti apa? Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Tahu nggak? Di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada ini. Sebenarnya di dalam puisi orang Athena, orang Yunani. Dianya ini adalah Zeus. Bukan Allah, Yahweh, Allah Tritunggal itu yang esa. Bukan. Tapi Paulus sengaja memakai ini dan memberikan makna ulang. Mendefinisikan ulang. Bahwa dia di sini. Not Zeus, but God. Jadi kutipan di atas dapat ditemukan dalam tulisan Aratus dan Kleantes dan seterusnya gitu kan ya. Jadi kita juga tidak perlu ragu-ragu memakai jembatan-jembatan seperti ini. Dan jangan pernah berpikir wah itu sinkretis. Hati-hati gitu ya. Kalau kita menuduh orang melakukan sinkretisme gitu ya. Jadi kalau kita lihat cara Paulus presentasi Injil. Dia tidak mengutip Alkitab secara langsung. Perhatikan. Dia tidak mengutip Alkitab secara langsung. Justru dia mengutip puisi-puisi itu secara langsung. Ya, puisi-puisi orang-orang Yunani yang sudah pasti itu untuk dewa-dewa mereka. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, ide-ide atau prinsip-prinsip Alkitab, maksudnya di sini adalah Perjanjian Lama, itu memenuhi khotbah-khotbah penginjilan Paulus ini. Ya. Dan Paulus berkhotbah dari yang diketahui ke arah yang belum diketahui, yaitu siapa? Kristus, Injil itu. Dan ini adalah hikmah dari Roh Kudus yang sudah dan sedang memimpin Rasul Paulus. Ya. Itu sebabnya kenapa kita tidak boleh kaku dengan satu metode atau satu pendekatan dalam PI. Ya. Kita memang baik sekali belajar banyak metode-metode PI. Bagus. Tetapi apa? Kita tidak boleh kaku. Apalagi memutlakkan metode PI ini pasti paling bagus, paling efektif. Tidak teman-teman. Ya. Metode pekabaran Injil harus disesuaikan dengan cara pikir, budaya, bahasa, dan kebutuhan orang yang hendak kita layani. Intinya sekali lagi, mencari tempat di mana mereka gatel. Kita harus punya hati seorang murid yang mau belajar. Agar kita bisa menyajikan Injil secara tepat dan sederhana. Sehingga mudah dipahami dan menggunakan jembatan-jembatan yang ada. Jadi kita ini kadang terlalu cepat mau mengabarkan Injil tanpa betul-betul belajar. Padahal prinsip PI, perhatikan ya. Yesus dan Paulus itu tidak pernah meninggalkan metode PI di dalam Alkitab. Kalian cek. Coba, apa metode PI Yesus? Apa metode PI-nya Paulus? Tidak ada. Mereka tidak meninggalkan metode PI. Lalu kalau gitu apa yang mereka tinggalkan? Mereka meninggalkan kepada kita the principles of evangelism. Coba lihat Tuhan Yesus ketika dia menginjili perempuan Samaria. Dia mulai dengan apa? Apakah dia mulai dengan, kalau kamu mati kamu tahu kamu kemana? Enggak gitu kan? Loh, saya enggak mengatakan itu enggak boleh dipakai. Itu bagus, pakailah kalau memang tepat. Tapi Yesus mulai dengan apa? Berikan aku minum. Dia mulai dengan itu. Nah kadang kita ini apa? Kita ini kalau penginjilan, sorry sebentar ya. Kalau kita ini penginjilan, kita ini pikirnya kita yang mau membagikan sesuatu. Kita mau membagikan sesuatu. Kita mau menolong dia. Yesus mulai penginjilan dengan minta tolong.
Kita harus tahu. Ya. Karena kalau memang perlu, relakan dirimu untuk ditolong. Demi apa? Demi membuka jembatan bagi Injil. Jangan cuma berpikir saya harus menolong, saya harus menolong, saya harus menolong. Ada waktu-waktunya. Orang juga mau menolong kita. Relakan dirimu ditolong. Jangan merasa hebat, merasa nanti kalau kita ditolong kita yang kalah. Enggak, ini bukan masalah itu. Ya, enggak ada hubungannya. Jadi 3 prinsip PI, saya cepat aja ya. Kemarin yang sudah dijelaskan oleh Pak Gideon. Ketika Filipus mengabarkan Injil itu ini. Ini prinsip-prinsip, ini bukan metode, ngerti? Metode itu kan 1, 2, 3, 4 kan gitu. Tapi kalau prinsip, kita bisa fleksibel mau pakai kata-kata apa, ayat apa, jembatan apa ya silakan. Ya. Dan kemudian dari apresiasi, dari dia membangun jembatan, akhirnya dia masuk kepada konfrontasi. Karena mau tidak mau, Injil pasti mengkonfrontasi dosa dan kegelapan hati manusia. Ya. Bahwa penyembahan berhala itu tidak benar. Ya. Jadi dia menyerukan pertobatan. Dia mengatakan dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada semua manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya. Dan inilah yang menjadi titik konflik antara Paulus dengan orang-orang Athena. Paulus mengajar ada kebangkitan orang mati, ada penghakiman setelah kematian. 2 pokok pikiran ini sangat bertentangan dengan konsep orang-orang Epikuros dan Stoa. Ya. Dan dikatakan ketika mereka mendengar itu, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Ya. Salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tetapi ternyata kebangkitan orang mati itu juga kebodohan ternyata. Gak cuma salibnya yang ada kebodohan. Kebangkitan orang mati itu pun juga dianggap kebodohan. Tetapi yang menarik, ada yang menerima. Siapa? Namanya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan namanya Damaris. Ya. Siapa Dionysius? Dia adalah salah satu pemimpin di Areopagus itu. Dia bertobat dan menurut tradisi akhirnya kemudian dia menjadi pemimpin gereja di Athena. Jadi Lukas seolah-olah tidak mengatakan bahwa Injil bukan hanya untuk orang-orang sederhana saja. Ya. Tetapi Injil juga untuk kaum intelektual. Bagian dari filsuf seperti Dionysius. Injil memang betul-betul untuk semua orang. Ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita memberitakan Injil pasti ada 2 macam respon. Ada yang menolak dan pasti ada yang menerima. Perhatikan ya. Kalau kita memberitakan Injil, pasti ada 2 macam respon. Responnya itu nggak cuma 1. Jangan berpikir responnya 1. Pasti menerima, pasti menolak. Nah, respon Injil itu pasti ada 2. Itu sebabnya kita harus siap dengan 2 macam respon ini. Ya. Satu sisi, jangan takut ditolak, tapi kalau sampai orang itu bertobat ya kita harus siap-siap untuk menolong dia. Ya. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Berhasil atau tidak harusnya itu bukan masalah. Tugas kita itu memberitakan Injil. Gitu. Bagi kerajaan Allah, bukan bagi PMK kita, bukan bagi gereja kita. Nah, saya masuk ke bagian yang akhir. Jadi dalam kondisi sedang dikejar, Paulus didesak meninggalkan Berea dan menuju Athena. Di situ dia menantikan teman-temannya itu siapa? Timotius dan Silas. Dalam kondisi sangat tidak menguntungkan ini, Paulus menjadi sangat sedih. Bukan sangat sedih lalu istirahat. Lalu diam tetapi dia memberitakan Injil. Pertanyaannya, sejauh mana kita menangkap kesedihan hati Allah terhadap dunia yang sedang menuju kebinasaan karena menyembah berbagai berhala. Dan sejauh mana kita berjuang untuk memberitakan Injil? Sejauh mana kita mengenal Allah? Sejauh mana kita punya relasi yang akrab dengan Allah? Dan sejauh mana kita puas terhadap Allah? Bila bukan Allah yang menjadi sumber kepuasan kita yang ultimate, yang paling tinggi, maka kita pasti soon or later, cepat atau lambat, akan mudah jatuh kepada penyembahan berhala. Kita akan menyembah uang. Kita akan menyembah seks. Kita akan menyembah cinta. Kita akan menyembah kekuasaan. Kita akan menyembah kehormatan. Dan yang lain-lain. Dan kita tidak akan fokus kepada penginjilan yang menjadi hati Allah. Ketika hati kita mulai dikuasai oleh berhala-berhala. Jadi pengutusan ini untuk siapa? Pengutusan ini bukan cuma untuk orang-orang yang mau jadi staf di daerah-daerah perintisan seperti Tobelo atau ke Sulawesi atau ke Papua atau ke tempat-tempat lain. Pengutusan ini bukan cuma untuk 3 macam orang ini.
Tapi pengutusan ini adalah untuk semua. Kita yang tidak pergi juga seharusnya mengerjakan misi Allah sesuai panggilan kita, profesi kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena kita percaya misi Allah itu adalah misi integral. Ya. Dan kita semua harus mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Itulah panggil semua orang Kristen. Itu alasan mengapa kita mengadakan KNM dengan biaya yang sangat besar ini. Ya. Terakhir, ini 2 slide terakhir. Tahu nggak apa masalah terbesar dalam misi? Dr. Christopher Wright yang menulis buku Misi Umat Allah pernah datang ke Jakarta memberi seminar. Dan di dalam seminar itu ada seorang yang tanya, apa Pak masalah terbesar dalam misi? Dan dia jawab dengan begitu lembut. Masalah terbesar dalam misi bukan yang lain-lain. Masalahnya itu diri kita sendiri yang kurang radikal, kurang taat, kurang rela dipimpin oleh Roh. Dan senada dengan Chris Wright, seorang ahli perjanjian baru yang pernah juga datang ke Indonesia, yang bernama Craig Keener, di dalam bukunya Give and Giver. Kalian juga bisa beli. Ya. Dia mengatakan begini, saya menduga banyak di antara kita meskipun mengklaim diri dipimpin Roh, perhatikan ya, mengklaim diri dipimpin oleh Roh, ternyata sangat mencintai kenyamanan duniawi. Sumber daya, maksudnya materi. Dan mengejar hal duniawi. Sehingga jika Allah memanggil kita untuk menyerahkan semuanya itu, kita udah gak bisa mendengarkan. Telinga kita jadi tuli karena berhala. Dan kalau kita belajar dari teladan gereja mula-mula, khususnya gereja Antioquia, dosen Trotman, seorang pemimpin pelayanan navigator, dia mengatakan apa? Gereja mula-mula tidak memiliki semua peralatan yang sekarang kita anggap diperlukan untuk melakukan penginjilan. Mereka nggak punya buku-buku Kristen, nggak punya percetakan, nggak ada buku, ya. Komunikasi massa, nggak ada WhatsApp, nggak ada Facebook, Line, nggak ada. Transportasi cepat, tidak ada. Emas perak pun mereka nggak punya. Tapi apa? Namun karena mereka memiliki ketergantungan radikal terhadap kuasa Allah, maka mereka menunggang balikkan dunia. Kiranya kita merelakan diri kita, memberikan diri kita sepenuh-penuhnya untuk dipimpin oleh Roh dan bukan dipimpin oleh roh-roh zaman ini. Tuhan memberkati.